I love you, but I don't really show you. I'd call you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Azhara dari kelas KPIA. Untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Interpersonal, saya akan menganalisa sebuah video dari channel Rukun Podcast. Sebelumnya, apa sih komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Mbak Arnita Rodelina Turnip ya. Iya, Masya Allah. Selamat datang ya di Rukun Podcast. Ya, terima kasih udah diundang di sini. Masya Allah. Kita justru sebenarnya senang banget kedatangannya Mbak Arnita ini bisa sharing ya bersama sahabat Rukun juga, yang memang kita itu kebetulan banget konten-konten kita ada hijrah, cerita hijrah, kemudian Sakinah Bersamamu, dan salah satunya itu Hidayah Sang Mu'alaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori antar pribadi. Dalam teori antar pribadi terdapat atau adanya pengembangan hubungan atau biasa disebut dengan relationship development theory. Dan dalam pengembangan hubungan tersebut terdapat beberapa proses. Yang pertama yakni orientasi. Seperti dalam video tadi, adanya pengenalan dan pembukaan percakapan yang mana dapat meramalkan arus komunikasi yang terjadi. Mbak Arnita ini atau Alifah, iya Mbak Alifah itu seorang mu'alafah ya di tahun 2015. Iya, 2015. Masya Allah. Udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun. Dan Mbak Alifah ini sahabat Rukun, ini salah seorang mahasiswa yang berprestasi. Iya, Masya Allah. Dalam komunikasi interpersonal adanya 3 kebutuhan. Salah satunya yakni afeksi, yaitu kebutuhan manusia untuk mendapatkan dan menerima perlakuan baik atau kasih sayang dari orang lain. Seperti dalam video, komunikator selalu mengucapkan Masya Allah kepada si komunikan, yang artinya komunikator memuji dan memperlakukan komunikan dengan baik atau menghargai si komunikan. Kalau nggak salah, kalau gua sempat lihat di media, Mbak Arnita ini pernah juara 2 ya, lomba kimia. Iya, itu Olimpiade Sains Nasional Kimia waktu Nasional ya? Waktu SMA, tapi cuma sampai provinsi waktu itu. Oh. Jadi juara 2 di kabupaten, lanjut ke provinsi gitu. Next, merupakan tahap berikutnya pengembangan hubungan, yaitu evaluasi, di mana komunikator dan komunikan sepakat untuk melanjutkan komunikasi, yang artinya adanya perluasan dari sisi interaksi. Dan dengan interaksi dan keterbukaan ini bisa melanjutkan ke tahap pengembangan hubungan, yaitu akrab dan harmonis. Ada cerita, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Tapi juga menarik kalau misalnya orang yang pintar kimia tapi belajar silvikultur, emang ngaruh ya? Nyambung ya? Nyambung banget, justru nyambung banget ya? Karena silvikultur itu kita akan belajar tentang kultur jaringan dari tumbuh-tumbuhan dan senyawa-senyawa kimia yang mempengaruhinya. Ya kok mau ya belajar gitu ya? Tapi memang kan setiap orang kan punya ketertarikan masing-masing ya. Betul. Mungkin kalau gue kan lebih ke komunikasi. Kebutuhan unik yang kedua adalah inklusif, kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu, di mana dalam video mereka mengungkapkan perbedaan ketertarikan komunikator dan komunikan. Di sini komunikator tertarik pada hal-hal yang mengenai komunikasi, dan komunikan tertarik pada hal yang berkaitan dengan IPA. Dalam hal ini, komunikator dan komunikan memahami sudut pandang kelompok lain karena latar belakang yang berbeda. Nah Mbak Arnita ini kan waktu itu sempat cukup terkenal nih di media nih, bahwasanya Mbak Arnita ini seorang mu'alafah dalam kurun waktu 1 minggu di IPB waktu itu. Tuh bisa ceritain gimana kok bisa seminggu akhirnya punya memantapkan hatinya untuk hijrah? Aduh, kalau itu ditanya berarti panjang nih ceritanya. Iya, boleh. Cerita aja nggak apa-apa. Jadi kebutuhan terakhir yakni kebutuhan pokok atau kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain atau peristiwa dalam kehidupan. Dalam video tadi, komunikator mempengaruhi komunikan untuk bercerita tentang masalah atau peristiwa-peristiwa yang dialami si komunikan. Karena memang dari dulu saya kecil gitu, orang tua saya itu ibu saya ini
Islam yang menikah dengan ayah saya itu masuk Kristen. Ibu saya ini guru ngaji malah. Hijrah justru ya. Iya, guru ngaji dulu, terus nikah sama ayah saya masuk Kristen gitu. Jadi memang dari kecil saya udah terbiasa untuk hidup berdampingan. Saudara-saudari dari ibu saya kayak uwa, paman itu kan Islam ya. Jadi kalau dulu tuh ada puasa gitu kan, sahur saya ikut sahur, tapi siang saya makan gitu. Kalau buka saya ikut buka juga gitu. Melanjutkan teori antar pribadi, yaitu adanya self-disclose, artinya pengungkapan informasi pribadi. Dalam video tersebut, komunikan mulai bercerita tentang latar belakang keluarganya. Dan dalam video tersebut juga adanya tanggung jawab, artinya komunikator dan komunikan saling berbagi gagasan bebas, dan komunikator tadi mengungkapkan pendapat dan hubungannya mengenai perbedaan agama di keluarganya si komunikan. Ribet gitu 5 kali doa ngapain mempersulit gitu kan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita saya lolos nih beasiswa utusan daerahnya ke IPB gitu. Di IPB itu kan semuanya kan berhijab ya. Apalagi ya berhijab yang mahasiswanya itu, apalagi kalau tingkat pertama itu kita di asrama, wajib di asrama dulu waktu tahun 2015 tuh. Jadi Tahun pertama ya. Tahun pertama itu kita wajib di asrama. Jadi di asrama itu memang pakaiannya harus yang muslimah untuk yang beragam muslim seperti itu. Pakai jilbab dan sebagainya. Bayangan saya dari Sumatera nih ya, orang daerah. Kalau kuliah di Jakarta tuh kayak yang di FTV gitu, pakai rok pendek gitu. Jadi akhirnya saya tuh datang ke asrama pakai rok pendek, pakai tank top gitu kan. Sampai satpamnya, Mbak Kadia. Saya ditutupkan pakai taplak meja gitu. Saking saya tuh pendeknya gitu. Nah, akhirnya saya dapat kamar yang sama teman saya. Dia tuh ternyata punya background agama yang bagus gitu. Kalau nggak salah dulu dia SMA-nya pesantren atau apa gitu ya. Pokoknya dia tertib gitu. Nah, jumpa sama saya yang dari Katolik yang tertib juga. Jadi kita tuh ibarat kayak kutub utara dan kutub selatan ya. Gitu. Dalam video tersebut adanya komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini si komunikan bercerita bahwa dia dan temannya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, bahwa dia seperti layaknya kutub utara dan kutub selatan. Arti kutub utara dan kutub selatan merupakan ciri dari komunikasi verbal ambigu, yang artinya multitafsir atau kata yang mudah tetapi memiliki banyak arti. Dan di sini komunikan menggerakkan tangannya seperti ini, yang mana itu merupakan ciri komunikasi non-verbal yang melihat dari gestur, gerakan, dan mimik wajah. Ya Allah, jam 3 pagi masih aja sholat bangun dinyalain lampu gitu kan. Jadi saya kesel kan mas gitu. Nah, terus dia dari yang tahajud ke nunggu sholat subuhnya itu loh, baca Quran. Itu kan baca Quran kan dia tadarus ya namanya. Nah itu dia pakai suara gitu loh. Terus saya bilang, bisa nggak baca dalam hati aja gitu. Kata dia, nggak bisa, kalau baca Quran itu memang harus dilafalkan, jadi kita tahu mana benar salah pelafalannya gitu. Terus dalam hati saya, oh begitu, oke, kalau kamu kayak gitu aku juga bisa. Hari besoknya gitu, saya juga di Katolik itu kan ada ya namanya doa malam, doa novena gitu. Ikut juga nih. Saya balas nih kan, saya ibadah juga nih gitu. Terus dia bilang, ngapain sih nih gini? Loh, aku kan baca kitab juga, emang nggak boleh? Kau aja boleh gitu. Iya, tapi kan kalian itu nggak harus dilafalkan ya. Toh juga yang kau baca bahasa Indonesia, kata dia kan. Terus dalam hati, iya juga sih. Dalam komunikasi interpersonal adanya konsep diri. Konsep diri bisa terbentuk dari pengaruh. Yang pertama yaitu penilaian reflektif atau reflektif apresial, yaitu persepsi kita terhadap orang lain yang bisa mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Dalam penilaian reflektif ada beberapa bentuk, yaitu upper, downer, dan culture. Dalam video tadi, si komunikan bercerita bahwa ia meremehkan ibadah teman sekamarnya. Di sini artinya adanya bentuk penilaian reflektif downer yang merupakan penyampaian nilai negatif yang menekankan pada kekurangan, masalah, dan meremehkan yang kita miliki. Jadi
singkat cerita tuh kita berantem sampai SR tuh datang gitu. SR tuh kayak yang kakak residennya lah gitu. Jadi sampai berantemnya sampai ada kakak-kakak kelasnya juga ya. Orang Medan nih bro. Iya bener. Kok jadi saya takut ya jadi host di sini ya. Selanjutnya adanya direct definition dari konsep diri. Direct definition adalah menilai langsung, artinya orang terdekat kita menjelaskan siapa kita, perilaku kita, dan memberikan label langsung terhadap perilaku kita. Sehingga di sini komunikator takut kepada si komunikan karena ia orang Medan. Artinya komunikator itu memberikan penilaian langsung kepada si komunikan. Jadi kayak gitu sih ceritanya. Kita dipisahkan nih dalam satu kamar itu. Satu malam tuh saya pindah ke kamar teman saya, dia juga gitu untuk menenangkan suasana gitu kan. Terus saya jadinya kayak ngerasa malu, nggak enak lah gitu, masih sama teman sekamar berantem, udah anak baru gede lagi gitu iya. kan. Terus ya udah masuk kamar saya, ya udah minta maaf ya minta maaf gitu. Dalam video itu juga merupakan contoh dari komunikasi verbal dengan ciri ambigu. Si komunikan berkata bahwa masih ada apinya. Arti kata api di situ banyak artinya, antara api sebenarnya atau api kemarahan. Tetapi yang dimaksudkan komunikan di sini adalah api kemarahan. Nah terus karena tempat tidur saya itu di atas, dia di bawah, saya iseng nih kan buka-buka tuh. Waktu itu di YouTube itu lagi rame-ramenya yang Ustaz Zakir naik, yang lagi tour ke seluruh negara tuh kan. Salah satu Indonesia. Salah satu Indonesia, terus kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah cari mati nih Ustaz. Konsep diri bisa berubah jika kita bergabung dengan kelompok lain. Setiap kelompok merefleksikan pemahaman, pengalaman, dan keyakinan yang berbeda-beda. Di sini si komunikan memahami apa itu Islam. Apa sih yang kesulitan Mbak Anita belajar Islam itu? Kalau kesulitan belajar itu tadi Ngaji. yang membimbingnya itu. Yang membimbing tadi ya. Jadi butuh imam nih gitu. Sahabat Rukun, Insya Allah muslimah, baik, pintar, dan tadi juga ketemu juga ramah banget. Tapi kalau udah galak-galak sih. Dalam video tersebut adanya kesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan bahwa mengelola perilaku agar membentuk kesan positif, di mana komunikator menyampaikan kesan bahwa komunikan adalah muslimah yang baik dan ramah jika bertemu, yang mana terbentuk dari crewing, yang mana pesan yang ditimbulkan dan pesan yang dituduhkan dari penampilan diri. Yang kedua yaitu kualitas dan quality, yaitu kesan yang ditimbulkan dari kemampuan dan bakat. Dan yang terakhir dilihat dari etika. Sampai detik ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lebih kemana-mana tuh tenang, aman, gak ada rasa takut. Nah, ketika itu menginfokan ke orang tua bagaimana, Mbak? Nah ini dia nih. Itu tuh gimana? Yang hidup saya tuh yang tadinya gini, jadi gini. Jadi itu udah iklan nih kan saya. Kan saya tahu tipikal bapak saya sayang ke orang tua saya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu ke orang tua sebelum saya masuk Islam, karena kalau tahu pasti nggak di. Selanjutnya konsep diri dari pengaruh script identity. Artinya aturan yang sudah terbentuk sejak dini atau identitas yang dimiliki seseorang sejak dini. Dalam video bercerita bahwa si komunikan dididik dengan keras oleh ayahnya dan adanya gaya kelekatan dalam konsep diri. Gaya kelekatan adalah pengasuhan yang diajarkan untuk mengenal diri dan lingkungannya. Dalam gaya kelekatan ada 3 bentuk yaitu aman, menafikan, dan cemas. Bahwa di situ peran ayahnya berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Dan di situ gaya kelekatannya yaitu aman. Akhirnya saya dipaksa kayak gitu, dikeluarkan dari kakak gitu kan. Dikeluarkan dari kakak. Di situ saya agak sedih gitu kan, walaupun tadinya di telepon itu lantang nih gitu. Setelah itu nangis juga sih gitu kan. Nangis lah saya. Terus ya udah pas semester 1 tuh masih yang singkat cerita saya menjalani hari udah biasa-biasa aja gitu. Semester 2 pas pembagian uang saku dari beasiswa utusan daerah dari kabupaten gitu, saya nggak dapet, teman-teman saya itu turun semua nih uangnya gitu. Kan beasiswa dari daerah ya. Turun semua ke ATM yang udah dikasih kan. Saya kok enggak gitu. Di sini udah mulai duk nih. Kok saya enggak ya gitu. Dari rumah nggak ada kan. Beasiswa diputus gitu.
apa nih harus bisa. Akhirnya di situ waktu itu di IPB kita tuh ada jual donat gitu. Jadi kita bawa donat nih, kita jual ke kelas pagi-pagi untuk anak-anak yang baru datang kuliah baik sarapan gitu. Nah, Lu jualan di situ? aku jualan. Jual lu itu apa keyakinan lu goyang, Mbak? Goyang waktu itu Goyang sempat gitu ya. goyang. Maksudnya gimana? Di situ saya ngerasa kayak nggak adil. Di situ saya ngerasa kayak kok hidup gua masuk Islam bukannya Makin enak, makin susah. malah susah banget. Nah, di sini konsep diri bisa dikembangkan dengan beberapa cara, yakni yang pertama yaitu komitmen, perubahan pola pikir dari negatif ke positif. Dalam mengembangkan konsep diri, adanya pengetahuan yang artinya pendukung dari perubahan kepribadian. Dan dalam pengetahuan, adanya beberapa manfaat dan resiko. Dalam video, si komunikan mengatakan bahwa jika setelah ia menjadi mu'alafah, hidupnya menjadi lebih turun mungkin, hingga akhirnya terjawab semua pertanyaannya yang selalu ia tanyakan. Dan resiko yang ia dapat yakni seperti dicabutnya beasiswa, putusnya hubungan antara keluarga, dan adanya kesulitan dalam ekonominya. Itulah penjelasan dan analisa komunikasi interpersonal dari video podcast yang mana terakhir saya sampaikan bahwa adanya model komunikasi interpersonal dalam video tersebut, yakni model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah hubungan garis lurus antara komunikator dan komunikan, yang artinya satu komunikator dan satu komunikan dengan bentuk komunikasi secara langsung. Selanjutnya ada teori Jauhari dalam video tersebut, dan teori Jauhari ada 4 kuadran, yakni open area, plan area, hidden area, dan known area. Dalam video podcast, adanya interaksi dan tanggung jawab atas umpan balik secara bebas, serta keterbukaan di antaranya. Selanjutnya, dalam teori KAP adanya kelemahan dan kepercayaan. Dalam podcast bisa kita lihat perilaku ramah dan saling terbuka atau saling percaya, serta adanya self-disclose atau keterbukaan. Tetapi, jika melihat dari bentuk komunikasi antar pribadi, dalam podcast ini hanya terjadi ayu atau mengakui orang lain hanya sebagai lawan bicaranya saja. Sekian analisa komunikasi interpersonal dari saya mengenai video dari sebuah channel Rukun Podcast. Apabila ada kekurangan atau salah dalam pembuatan tugas saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.